teman-teman semua ya dimanapun dan kapanpun untuk menyaksikan video ini ya. Nah, video ini merupakan video pertama dari 7 video yang ada di 30 Days Fun Writing Challenge ya. Apa yang kita pelajari dalam video kali ini? Di video ini kita akan belajar ya tentang 3 jenis penerbitan ya. Seperti apa dan bagaimana ketiga jenis penerbitan tersebut? Yuk, mari kita simak pembelajarannya lebih dalam lagi. Oke, 3 jenis penerbitan ya. Ini merupakan video pertama dari 7 video yang ada di 30 Days Fun Writing Challenge ya. Jadi goals-nya adalah teman-teman memiliki naskah ya selama 30 hari ya, kita pandu, kita monitoring ya. Kemudian juga kita lakukan diskusi dan lain sebagainya untuk teman-teman bisa memiliki naskah yang utuh ya. Nah, sangat penting untuk kita ketahui ketika teman-teman sudah menyelesaikan naskahnya ya, maka naskah ini harus dikemanakan ya. Nah, video pertama ini ya, ini akan dibuat umum ya untuk di luar masyarakat kita juga yang mana mereka belum bergabung di 30 Days Fun Writing Challenge ini ya. Jadi ini dibuat dikhususkan untuk umum ya. Jadi bukan hanya untuk member kita, tapi ini juga dibuat untuk umum ya. Nah, 3 jenis penerbitan ini ya, menjadikan gambaran besar untuk kita sebagai seorang penulis gitu ya. Setelah naskahnya selesai, ini naskah ini, mau kita bawa kemana sih ya. Jadi naskah ini nih, kita mau 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 bawa kemana gitu ya untuk si naskah ini bisa jadi buku gitu ya. Dan untuk kita bisa menerbitkan ya secara global gitu ya, secara umum ya, maka kita perlu sedikit pemahaman untuk kita bisa mengetahui alur-alur penerbitan itu seperti apa ya. Nah, jadi ada 3 jenis penerbitan yang ada di Indonesia ini ya, 3 jenis ya. Sekali lagi ada 3 jenisnya. Yang pertama merupakan self-publishing. Apa maksudnya? Maksudnya dalam self-publishing ya, seluruh biaya cetak gitu ya, biaya editing gitu ya, biaya cover gitu ya, terus juga pemasaran gitu ya, sampai pengemasan ya, packing order dan lain sebagainya, itu diurus oleh penulis ya. Sekali lagi, self publishing diurus 100% oleh penulis ya. Penerbit hanya membantu untuk mencetaknya ya. Sekali lagi, penerbit hanya membantu untuk mencetaknya ya. Besarannya tergantung dari penulis dan setiap masing-masing penerbit memiliki minimum cetaknya tersendiri ya. Jadi silakan disesuaikan dengan budget teman-teman semua ya. Nah, tapi di Fun Writing Challenge ini gitu ya, dalam 30 hari juga kita akan mengajarkan ke teman-teman semua ya tentang bagaimana cara menerbitkan self publishing tanpa modal gitu ya, alias modal 0 rupiah ya. Itu bisa dilakukan ya ketika teman-teman tahu cara dan mekanismenya ya, dan hal ini sangat-sangat dibutuhkan ya untuk teman-teman meminimalisir ya uang pribadi yang keluar untuk mencetak buku tersebut ya. Nah, jadi di sini ya di self publishing keseluruhan biayanya ditanggung oleh penulis ya. Sekali lagi, self publishing ini ya keseluruhan biayanya ditanggung oleh penulis ya. Jadi mulai dari pencetakannya gitu, mulai dari editingnya gitu, mulai dari layoutnya gitu, mulai dari covernya gitu ya, terus mulai dari pengemasannya kalau bukunya udah jadi gitu ya, mulai dari pengirimannya gitu ya, sampai ke tangan pembaca itu penulis semua yang atur ya. Jadi jenis yang pertama adalah self publishing. Lalu jenis yang kedua itu adalah indie ya, atau penerbit indie ya. Nah, dalam penerbit indie ini ya, di dalam penerbit indie ini biasanya itu melalui fase seleksi ya. Jadi penerbit indie ini lingkupnya hanya di kota tertentu ya. Misal di Cirebon ya lingkupnya hanya di Cirebon saja gitu ya, atau misal di Bandung berarti lingkupnya hanya di Bandung saja ya, atau di Jakarta
berarti lingkupnya hanya di Jakarta saja ya, namanya indie itu identik dengan satu tempat ya. Nah, biasanya ya penerbit indie dia akan mencari penulis-penulis yang sekiranya potensial oleh market si penerbitnya ya, sehingga naskah kita layak untuk diterbitkan oleh mereka ya, dan menjawab kebutuhan pasar ya. Sekali lagi, dan menjawab kebutuhan pasar. Biasanya penerbit-penerbit indie ini dia akan mencari penulis-penulis lokal untuk bisa diajak kerjasama ya antara penulis dan penerbit mencetak ya eh, karya tulis si penulisnya ya untuk dijadikan sebuah buku ya. Dan biasanya penerbit indie ya itu tidak menekankan biaya cetaknya kepada penulis ya, tapi ini eh, ada yang 100% di cover oleh penerbit, ada yang 50-50 gitu ya, tergantung kebijakan masing-masing penerbit indie ya. Tapi biasanya itu ditanggung oleh penerbit ya, dan si penulis dia akan mendapatkan royalti fee ya sebesar 10% ya, biasanya 10% ya. Dan kemudian dalam penerbitan indie ini gitu ya, biasanya si penulis juga ya itu harus aktif mengkampanyekan ya apa yang menjadi karya tulisnya ya, sehingga eh, buku ini ya bisa benar-benar menjadi eh, menjawab kebutuhan masyarakat yang ada ya terkait topik atau pembahasan yang lagi hit di saat itu ya. Dan ini menjadi ada plus minusnya ketika kita memilih penerbit indie ya. Nah, lalu jenis yang ketiga adalah mayor publishing ya. Nah, di mayor publishing ya biasanya seluruh biaya cetak, editing, cover, layout dan lain sebagainya itu penerbit yang atur ya. Plus buku kita akan didistribusikan ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Sekali lagi, seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi setelah bukunya selesai, kemudian melalui tahap seleksi gitu ya, kemudian ketika si naskah ini layak untuk dicetak, kemudian dicetak gitu ya, dan diperbanyak. Setelah diperbanyak, mereka akan distribusikan ya ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Biasanya ya si penulis juga tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk bisa menerbitkan naskahnya ya. Dan oleh karena itu ya ada sistem kerjasama tertentu ya yang mana si penulis biasanya akan mendapatkan royalti fee ya sebesar 10% juga ya. Sama seperti indie ya, royalti fee-nya ya sebesar 10% ya. Dan selain ya naskah kita dibutuhkan oleh kalangan masyarakat ya, ada salah satu indikasi penting ya bagi setiap penerbit mayor publishing, lebih khususnya mereka akan menyeleksi penulis-penulis yang memiliki fanbase ya atau perkumpulan-perkumpulan tertentu, sehingga ya besar peluangnya bagi naskah itu ya menjadi laku. Itu ya, besar kemungkinannya si naskah ini ya dia bisa memiliki nilai jual yang tinggi ya. Nah, oleh karenanya memiliki nilai jual yang tinggi, maka si penerbit akan dengan sukarela ya untuk membiayai keseluruhan kebutuhan naskah yang akan kita cetak ya. Dan di sini juga ya sangat penting bagi penerbit juga poin plus ya untuk seorang penerbit dalam menilai naskahnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh penulis. Apa aktivitas si penulis tersebut gitu ya? Kalau ada gitu ya, berapa fanbase yang mereka kumpulkan sehingga mereka bisa layak untuk naskahnya diterbitkan oleh penerbit tersebut ya. Nah, dari ketiga jenis penerbit ini mana yang baik ya? Tentu semua memiliki plus dan minusnya masing-masing ya. Kalau self publishing ya, minusnya adalah kita membutuhkan biaya untuk cetak ya. Tapi juga plusnya ini banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena 100% keuntungannya buat kita
ya. Kemudian kita dapat database si pembaca kita. Di samping sisi juga ya, buku ini bisa menjadi sumber promosi dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, di situ kita bisa lakukan back end sales gitu ya, atau apa namanya, atau upsell gitu ya, atau downsell gitu ya, atau cross sell dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan ya ketika kita menerbitkan secara self publishing ya. Nah, kemudian ya, di sisi lain juga ini kita bisa membuka peluang-peluang yang ada ya setelah naskah kita berhasil dicetak, setelah naskah kita berhasil ya didistribusikan ke pembaca kita, maka di situ ada peluang-peluang lain yang hadir dalam eh, kehidupan kita, yang hadir dalam keseharian kita. Kenapa? Karena di situ ya orang menganggap kita ahli di bidang atau di topik yang akan kita sampaikan ya. Oleh karenanya di situ kita akan memiliki self image yang luar biasa ya di mata mereka, dan tentu saja ketika ada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan ke mereka, maka mereka sudah teredukasi ya, sehingga peluang closingnya menjadi sangat-sangat besar. Ya, tentu ini plus minusnya self publishing. Lalu apa plus dan minusnya indie publishing ya? Nah, dalam penerbitan indie ya, itu minusnya adalah melakukan serangkaian proses yang sangat panjang ya. Yang kedua adalah naskah kita belum tentu terbit ya. Dan yang ketiga adalah selain naskah kita belum tentu terbit ya, tentu ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama ya. Nah, ini juga eh, menjadi sebuah kekurangan tersendiri gitu. Dan kekurangan berikutnya adalah keuntungan kita hanya sebesar 10% saja ya. Kita tidak bisa melakukan back end sales gitu ya. Kita tidak bisa melakukan upsell, kita tidak bisa melakukan downsell ya, kita tidak bisa melakukan cross sell ya. Tentu ini menjadi sangat em, kekurangan ya bagi kita ketika kita memilih penerbit indie ini gitu ya. Nah, kemudian plusnya apa? Plusnya kita tidak mengeluarkan uang gitu ya. Yes, hanya itu sih plusnya gitu ya. Dan juga plus lainnya mungkin gitu ya, personal brand kita akan meningkat gitu ya, karena eee, portfolio yang ada di dalam penerbit tersebut gitu ya. Nah, lalu ya untuk Mayor Publishing, apa sih plus minusnya ya? Di Mayor Publishing ya, tentu secara plusnya gitu ya, personal brand kita naik karena seluruh buku kita didistribusikan ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Kemudian tingkat kepercayaannya naik ya. Jadi kalau personal brand naik, maka tingkat kepercayaan diri kita akan menjadi semakin meningkat. Kenapa? Ya, sekali lagi karena buku kita didistribusikan ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Minusnya apa sih? Ya. Nah, minusnya itu ada beberapa, gitu ya. Yang pertama, ya, itu melalui proses rangkaian seleksi yang panjang, gitu ya. Mungkin gitu ya, naskah kita berada di dalam tumpukan naskah-naskah yang lain, gitu ya. Dan plus yang kedua adalah, minus yang kedua adalah naskah kita belum tentu terbit. Nah, ini juga menjadi kekurangan tersendiri untuk kita sebagai seorang penulis ya. Naskah kita belum tentu terbit. Kemudian minus yang ketiga adalah kita mengikuti regulasi yang diterapkan oleh penerbit. Ya, baik itu terkait layoutnya, terkait covernya, itu terkait editingnya, itu terkait tata letaknya, itu menyesuaikan dengan regulasi penerbit. Minus berikutnya adalah kita tidak dapat melakukan back end sales. Kalaupun ada back end sales, ya tentu ada sebuah ikatan kerjasama tertentu ya untuk bagi hasil ketika ada yang merespon ya terhadap penawaran yang kita tawarkan dari buku tersebut. Ya tentu
ini menjadi sebuah kekurangan ya untuk kita bisa menerbitkan ke mayor publishing ya. Nah, oh ya, plusnya lagi adalah kita sebagai seorang penulis mendapatkan royalti fee sebesar 10% ya. Nah, jadi itulah plus dan minus yang ada dalam 3 jenis penerbitan ini ya. Baik itu penerbitan self publishing ya, indie publishing ataupun mayor publishing, tentu dia memiliki plus dan minusnya. Pertanyaan saya sederhana ya, naskah Anda sekiranya ingin berada di mana? Ya. Nah, kalau saya bisa menyarankan pilih 2 di antara 3 ini pilih 2. Yang pertama adalah self publishing. Kenapa? Karena di situ naskah Anda sudah otomatis akan naik cetak. Naskah Anda sudah secara otomatis ya bisa diterbitkan dan naskah Anda secara otomatis juga ya memiliki kredibilitas tertentu ya karena personal brand Anda akan meningkat ya. Nah, lalu yang kedua adalah, menggabungkan antara self publishing dengan mayor publishing menjadi, semi mayor. Artinya ya, ini, ada, pertukaran ya antara kerjasama tertentu ya, di mana, biaya cetaknya menjadi tanggung jawab bersama antara penulis dan penerbit ya. Tentu ini akan meminimalisir risiko-risiko tertentu yang ada di kemudian harinya ya. Sehingga ya kita bisa meningkatkan ya kualitas yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa meningkatkan kapasitas yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya, ketika kita memilih semi mayor ini ya, maka di situ peluang-peluang kita akan besar. Dan sekali lagi perlu diingat semi mayor ini ya kebijakannya, regulasinya yaitu penulis yang mengatur. Jadi ketika penulis menginginkan back and sales itu bisa ya di naskahnya bisa dicantumkan. Ketika penulis ingin melakukan sebuah penawaran di dalam bukunya itu bisa diatur ya. Nah, bisa juga mendatangkan investor gitu ya, mendatangkan apa namanya, sponsor, gitu. Nah, ini juga bisa juga, gitu ya. Yang penting ya, semua pihak merasa happy, semua pihak merasa senang, dan semua pihak tidak ada yang dirugikan ya. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan dalam video pertama kita ya di serangkaian 7 video 30 Days Fun Writing Challenge. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.